Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Luhung Ritya Prakoso dengan NIM C54012311052. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas perihal soft skill apa saja yang diperlukan untuk mahasiswa sebagai fondasi supaya kita bisa menjadi pemimpin, dimulai dari lingkungan kampus kita sendiri. Yaitu yang pertama ada kemampuan dalam berkomunikasi, yaitu yang dimana kemampuan berbicara dengan jelas dan efektif serta mendengarkan dengan baik sangat penting dalam berkomunikasi dengan anggota tim dan orang lain. Lalu yang kedua ada kemampuan kolaborasi. Apa sih kemampuan kolaborasi itu? Yaitu dimana kita mampu bekerja sama dengan tim, membangun hubungan yang baik, dan juga memimpin dengan memahami kekuatan dan kelemahan dari setiap anggota tim lainnya. Lalu yang ketiga ada pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah itu apa sih? Yaitu kita dapat menganalisis masalah, mencari solusi yang kreatif, serta mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Lalu yang keempat ada pemahaman empati, yang dimana kita mampu memahami perasaan dan pandangan orang lain, sehingga bisa berhubungan secara efektif dan memimpin dengan kepemimpinan yang inklusif. Lalu kemudian yang kelima ada kemampuan adaptif, atau yang dimana kita bersedia untuk beradaptasi dengan berbagai situasi dan mengambil pendekatan kepemimpinan yang sesuai dengan konteks yang berbeda. Lalu yang keenam ada kemampuan manajemen waktu, yang dimana kita sebagai mahasiswa itu mampu mengatur waktu kita sendiri dengan baik supaya kita dapat mengelola tugas dengan baik, mengatasi tantangan dengan efisien. Lalu yang ketujuh ada kreativitas dan inovasi. Fungsinya yaitu mempunyai pandangan yang kreatif, lalu berpikir out of the box, serta mampu merancang solusi baru untuk masalah yang ada. Jadi kita tidak terpatok oleh satu hal yang itu saja. Kita lebih bisa membuka pandangan yang ada. Lalu kemudian yang kedelapan ada kemampuan dalam berpikir kritis, yang dimana kita mampu menganalisis informasi secara mendalam, menilai argumen, dan membuat keputusan yang terinformasi. Lalu kemudian yang kesembilan ada kemampuan mengatasi konflik, yang dimana kita sebagai mahasiswa mampu mengatasi konflik yang ada dengan bijaksana dan menghasilkan solusi win-win dalam situasi yang sulit. Jadi tidak ada tuh yang namanya berat sebelah atau ketimpangan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Lalu yang terakhir ada kemampuan memotivasi, yang dimana kita sebagai mahasiswa tentu perlu yang adanya motivasi, baik itu dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Kemampuan motivasi ini sendiri mampu menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama serta membangun semangat kerja yang positif. Lalu bagaimana sih caranya kita untuk melatih semua soft skill yang sudah kita ketahui tadi? Ada beberapa cara yang tentunya bisa kita coba atau kita latih atau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana dimulai dari yang pertama, kemampuan dalam berkomunikasi. Kita dapat berlatih dengan cara berbicara di depan umum atau dalam pertemuan kecil, lalu kemudian tulis blog atau artikel untuk berlatih mengekspresikan ide secara tertulis. Lalu tentu saja kita latihan mendengar aktif dengan fokus dan pada pembicaranya. Lalu yang kedua ada kemampuan kolaborasi, yang dimana kita tentunya dapat melatih dengan cara bergabung dengan kelompok studi atau proyek tim. Lalu kedua berpartisipasi dalam kegiatan kelompok di luar kampus. Lalu yang ketiga dengan cara latihan komunikasi terbuka atau konstruksi saat bekerja dengan orang lain. Lalu untuk soft skill yang ketiga yaitu kemampuan pemecah masalah. Kita dapat latih dengan cara selalu identifikasi akar masalah sebelum mencari solusi. Jadi kita harus cari dulu nih, kira-kira apa sih akar masalahnya itu. Lalu kemudian dari situ kita pelajari metode pemecahan masalah seperti analisis SWOT atau teknik pemecahan masalah 5W+1H. Lalu terlibat dalam proyek-proyek yang menantang untuk merangsang kemampuan berpikir kritis. Kemampuan yang keempat ada pemahaman empati, yang dimana kita dengan cara melatihnya itu seperti aktif mendengarkan orang lain tanpa menghakimi. Lalu kemudian latih kemampuan membaca ekspresi wajah
dan bahasa tubuh untuk memahami perasaan orang lain. Lalu yang ketiga, terlibat dalam kegiatan sukarela untuk lebih memahami kebutuhan orang lain. Lalu yang kelima, kemampuan adaptif, yang dimana kita bisa melakukan dengan cara ambil peran kepemimpinan dalam berbagai situasi dan lingkungan, pelajari gaya kepemimpinan yang berbeda, dan pilih yang sesuai dengan konteks yang ada. Lalu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul. Lalu untuk soft skill yang keenam, yaitu kemampuan memanajemen waktu, kita bisa terapkan dengan cara yang pertama, buat jadwal yang teratur dan atur prioritas dengan bijaksana. Jadi kita harus bisa memilih mana yang penting dan mana yang kurang penting. Lalu kedua, gunakan teknik manajemen waktu seperti Pomodoro teknik atau Eisenhower Matrix. Lalu yang ketiga, evaluasi dan sesuaikan rencana kerja Anda berdasarkan hasil yang diperoleh. Jadi setiap itu kita harus ada evaluasi bagaimana caranya kita memanajemen waktu dengan baik. Mungkin dengan ini masih kurang waktunya nih. Kita dapat mengevaluasi untuk diri kita sendiri. Lalu yang ketujuh, ada kreativitas dan inovasi. Kita bisa melatihnya dengan cara mencoba hal-hal baru dan mengembangkan hobi kreatif. Lalu berpartisipasi dan brainstorming session dengan orang lain. Lalu yang terakhir, studi kasus dan tantangan kreatif untuk merangsang pemikiran inovatif. Lalu kemudian yang kedelapan, kemampuan berpikir kritis, yang dimana kita dapat melatihnya dengan menganalisis berbagai sudut pandang dalam situasi atau masalah. Lalu yang kedua, ajukan pertanyaan kritis untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Lalu yang ketiga, diskusikan dan berdebat dengan teman atau mentor tentang topik tertentu. Jadi sebagai mahasiswa tentu saja kita harus bisa berpikir dengan kritis, bukan berpikir dengan jangka pendek. Kita harus betul-betul memahami setiap konteks yang ada dan kita tidak perlu ragu untuk menggali informasi lebih dalam lagi dengan cara berdebat atau dengan cara berdiskusi. Lalu yang ke-9, ada kemampuan mengatasi konflik, yang dimana kita bisa mengatasinya itu dengan cara pelajari strategi penyelesaian konflik yang efektif seperti pendekatan win-win. Lalu kedua, praktekkan komunikasi yang efektif saat menghadapi perbedaan pendapat. Lalu yang ketiga, jalin hubungan yang kuat anggota tim untuk mencegah dan mengatasi konflik. Lalu yang terakhir, ada kemampuan memotivasi, yang dimana kita dapat melatihnya dengan cara pertama, kenali dulu apa sih kebutuhan anggota tim kita. Lalu kedua, berikan umpan balik positif dan tunjukkan apresiasi terhadap usaha mereka. Lalu yang ketiga, berbagi visi inspiratif dan menunjukkan teladan sebagai seorang pemimpin. Dan untuk teman-teman, mohon diingat bahwasanya proses pengembangan soft skill ini memerlukan waktu, kesabaran, dan upaya. Jadi tidak dapat didapatkan secara instan gitu loh. Semua soft skill yang disebutkan sangat penting dan perlu ditingkatkan karena mereka semua berkontribusi pada kemampuan seorang mahasiswa dalam lingkungan kampus untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan memimpin dengan efektif dalam berbagai situasi dan lingkungan. Tujuannya untuk apa melatih soft skill itu semua? Yaitu pertama, kemampuan komunikasi. Kita memiliki tujuan untuk berkomunikasi yang baik, memungkinkan untuk menyampaikan ide, instruksi, dan visi dengan jelas kepada orang lain. Lalu kita dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan efektif dengan anggota tim, rekan kerja, ataupun pihak lain yang terlibat. Lalu yang kedua, kemampuan kolaborasi. Di dalam dunia pekerjaan kita semakin kompleks nantinya. Jadi kemampuan untuk bekerja sama dalam tim tentu saja sangat diperlukan. Apalagi dengan cara kolaborasi dengan berbagai individu dari latar belakang yang berbeda itu sangatlah penting. Ini memungkinkan penciptaan solusi yang baik dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana lagi. Kemampuan pemecahan masalah soft skill ini memungkinkan Anda mengatasi hambatan dan tantangan dengan kreatif, efektif, dan juga dengan kemampuan ini kita sebagai mahasiswa mampu mengembangkan solusi yang inovatif terhadap semua masalah yang kompleks. Lalu yang keempat, pemahaman empati. Kita sebagai manusia tentunya hidup secara sosial, yang dimana kemampuan ini tuh untuk memahami perasaan dan pandangan orang lain, untuk membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. Hal ini juga penting dalam membentuk lingkungan kerja
yang inklusif dan mendukung. Lalu yang kelima ada kepemimpinan adaptif, yang dimana setiap situasi kita nantinya atau kelompok membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda. Kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks yang berubah memungkinkan kita juga sebagai mahasiswa lebih efektif dalam berbagai situasi yang ada. Lalu yang keenam, kemampuan dalam manajemen waktu. Tentu, kita sebagai mahasiswa disibukkan dengan tugas yang ada, organisasi, ataupun lainnya. Tapi kita sebagai mahasiswa itu juga harus bisa bagaimana caranya kita memanajemen waktu dengan baik. Dalam dunia yang serba cepat, kemampuan mengatur waktu dapat membantu kita lebih produktif lagi, dapat menghindari stres yang tidak perlu. Ini juga memungkinkan kita menyimbangkan antara pekerjaan, studi, ataupun kehidupan pribadi kita, seperti untuk refreshing ataupun lainnya, itu semua dapat terseimbangkan. Lalu yang ketujuh, kreativitas dan inovasi. Untuk apa kita latih soft skill itu? Tentu saja kita untuk melatih kreativitas diri sendiri, menciptakan solusi dan solusi yang tidak konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang dapat memajukan organisasi atau proyek kita sendiri nantinya. Lalu kemudian kemampuan berpikir secara kritis, dimana kita sebagai mahasiswa dituntut untuk kita dapat berpikir secara kritis. Dengan kemampuan ini kita dapat mengevaluasi secara kritis terhadap informasi yang kita terima, lalu membuat keputusan yang lebih baik terhadap apa yang telah kita terima informasinya, dan kita dapat menganalisis situasi dengan lebih mendalam. Lalu kesembilan, kemampuan mengatasi konflik, yang dimana ini bagian alami dari interaksi manusia. Kemampuan mengatasi konflik juga membantu menjaganya hubungan yang positif dan menghindari eskalasi yang merugikan. Akan sangat disayangkan apabila kita terus-menerus mendapatkan konflik dan tidak terselesaikan dengan baik. Lalu yang terakhir, kemampuan memotivasi. Sebagai pemimpin, sebagai mahasiswa, sebagai calon penerus bangsa, kita tentunya harus memiliki motivasi yang besar. Sebagai pemimpin, kemampuan untuk memotivasi tim adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Ini juga dapat membantu meningkatkan produktivitas, semangat, dan keterlibatan antar sesama anggota tim. Semua soft skill ini berinteraksi dan saling mendukung tentunya satu sama lain, membentuk fondasi kepemimpinan yang kokoh. Dengan mengembangkan dan meningkatkan soft skill ini, kita tentu sebagai mahasiswa bisa lebih efektif lagi dan bisa menjadi berpengaruh terhadap lingkungan sekitar dan berhasil dalam karir dari kehidupan kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata ataupun lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.